Bagaimana mungkin ketika belasan orang meninggal terpanggang dan ratusan orang luka serta seribuan warga mengungsi, Komisaris Utama Pertamina asal PDIP, Ahok menuduh Anies bertanggung jawab. Bukankah kalau di Jepang, dalam kasus yang sama, Komisaris Utama yang langsung harakiri dengan pedang samurai merasa malu dan berdosa? Gak bisa nyalahkan orang lain gitu ya. Melihat dari keterlibatan elit nasional dari Direksi Pertamina, Gubernur, Menteri-Menteri dan Presiden dalam kasus kebakaran Depo Pelumpang saat ini, kita berkesimpulan bahwa ini adalah kasus nasional besar, super besar. Perdebatan dan saling serang juga sangat besar mencari kambing hitam, terutama diarahkan ke Anies untuk menghancurkan reputasi Anies di Jakarta. Tanah merah benar-benar merah, merahnya merah. Keempat, bangsa ini harus belajar mencari jalan keluar, bukan mencari kambing hitam di antara penderitaan rakyat. Kemarin, Dirut Pertamina akhirnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Itu sudah benar. Ahok sebagai komut ditunggu juga permintaan maafnya. Jangan membelokkan ke Anies Baswedan. Erick Thohir juga harus memilih fokus pembenahan BUMN atau urusan bola dan panitia-panitia ormas non-negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, ini menarik ya Pelumpang. Kebetulan saya lagi di luar kota dan waktu kebakaran itu kelihatannya kok biasa aja. Ternyata luar biasa ya. Karena kalau kita kan kadang-kadang sense-nya nggak langsung jalan begitu saja dengan kasus-kasus yang kita anggap itu nggak ada dimensi politiknya. Tapi rupanya korban jiwa ada 19 orang dan tiba-tiba ada perasaan, ada komunikasi yang saling menyalahkan atau kambing hitam gitu ya. Siapa yang berkuasa, siapa yang disalahkan. itu menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa kita ya. Ya saudara sekalian, coba kita bacakan ini satu tulisan dari Sahganda Nenggolan ya. Ini tulisan yang menarik ya, panjang tulisannya, tapi ini memberikan perspektif soal penyelesaian Pelumpang tersebut. Dan kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan sebelumnya yang belum sempat saya bahas satu pun, ya terlihat tarik menariknya ya. Saya dengar pernyataan Luhut nggak benar katanya yang memberikan izin IMB itu ya. Kemudian juga ada komentar soal perjanjian politik yang pernah ditandatangani Jokowi terhadap warga-warga di tempat-tempat yang seperti Pelumpang tersebut ya. Kemudian macam-macam lah ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita bukan luruskan, tapi kita infokan ke masyarakat dan biar masyarakat yang kemudian akan menilainya. Sebenarnya apa sih ini ya? Coba kita lihat misalnya beberapa Anies diserang soal penerbitan IMB Tanah Merah. Politisi Golkar bongkar kontrak politik era Jokowi ya. Kontrak politik Tanah Merah, Jokowi buatkan KTP, Anies Baswedan berikan IMB ya. Cuma yang disalahkan Anies saja. Padahal sobat era sekalian, kalau orang punya KTP, wah itu dia akan tinggal di situ ya. Kebakaran Tanah Merah Pelumpang, panggung politik era Jokowi hingga kontrak Anies Baswedan ya. Usai milik Anies, dibongkar kontrak politik Jokowi di tengah polemik Tanah Merah. Ini yang memenangkan Jokowi Ahok di 2012. Tudingan ke Anies soal kebakaran Pelumpang kental muatan politis. Kala musibah kebakaran Depo Pertamina Pelumpang dijadikan bahan oleh PSI dan PDIP untuk menyerang Anies ya. Lurah ya, IMB era Anies di lokasi kebakaran Depo Pelumpang untuk bangunan. Coba kita bacakan ini ya. Tulisan dari
Syahganda Nainggolan ini, Sobat Era sekalian. Ini menarik ya untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi ya. Oke, judulnya Tanah Merah, Tanah untuk Rakyat oleh Dr. Syahganda Nainggolan, dimuat di rmol.id. Ahok telah melemparkan isu kesalahan terletak pada Anies Baswedan terkait Tanah Merah, lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Gayung bersambut mulai dari PDIP, PSI, Denny Siregar, Buzzer RP dan berbagai pasukan lainnya goreng-menggoreng isu ini bahwa Anies bertanggung jawab atas kawasan Tanah Merah yang terbakar karena Anies memberikan IMB, izin mendirikan bangunan, kepada masyarakat di sana, padahal mereka ilegal. Kemudian mental bobrok bangsa ini selalu mencari kambing hitam. Iwan Fals memuat dalam lirik lagunya Sumbang yang menggambarkan mental bangsa kita, khususnya orang-orang politik, begitu sadis dan biadab. Bagaimana mungkin ketika belasan orang meninggal terpanggang dan ratusan orang luka serta seribuan warga mengungsi, Komisaris Utama Pertamina asal PDIP Ahok menuduh Anies bertanggung jawab. Bukankah kalau di Jepang dalam kasus yang sama Komisaris Utama yang langsung harakiri dengan pedang samurai merasa malu dan berdosa? Ya, kok bisa nggak nyalahkan orang lain itu ya? Yang meninggal itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kebakaran. Nah, penyebab kebakarannya itu apa? Jadi yang kita harus lihat, apakah itu kesalahan Pertamina, apakah karena sabotase? Kan itu, kalau kesalahan teknikal Pertamina itu artinya bahwa ada tidak profesionalisme, ada pengawasan yang kurang dan lain sebagainya. Itu soalnya. Rakyat yang meninggal yang hidup di sekitar situ itu adalah akibat. Itu soal urusan sendiri. Karena sederhana, kalau nggak ada kebakaran ya mereka nggak akan mati ya. Kalau mereka misalnya dianggap, Sobat Era sekalian, wilayahnya berbahaya, kan Pertamina bisa berbicara dengan gubernur yang baru ini yang kira-kira dianggap jagoan, kan begitu. Dan sudah satu jalan satu arus, kan berarti ada kelalaian di situ. Jadi kalau sudah terjadi baru menyalahkan orang lain, padahal ternyata yang ngasih KTP itu Jokowi, yang ngasih IMB Anies Baswedan. Tapi itu sekali lagi itu akibat, sebabnya adalah kebakaran itu sendiri. Apa penyebab kebakaran itu? Tanah Merah adalah kawasan di sekitar utara Kelapa Gading yang dihuni puluhan ribu penduduk secara bersempit-sempitan. Kawasan ini dulunya adalah HPL, Pelabuhan Indonesia. Masa Sutioso berkuasa pasca reformasi 98, pembangunan perumahan mewah dilakukan secara masif di sekitar kawasan itu oleh berbagai pengembang. Entah dari mana uang mereka membangun karena era itu era krisis ekonomi. Entah bagaimana mereka mendapatkan hak-hak tanah, namun di luar pengembang, rakyat terus memadati daerah Tanah Merah itu yang disebut ilegal. Menurut Okezone dalam cerita Tanah Merah, cerita warga ilegal 82-2012 dan Hozin Amirullah dalam Tanah Merah, sebuah awal perburuan suara, Kompasiana, Pertamina dan warga di sana hidup berdampingan sampai tahun 1992. Namun setelahnya Pertamina secara sepihak mengakui bahwa itu tanah mereka. Warga lantas mengajukan sengketa ke pengadilan. Pengadilan awalnya dimenangkan warga, namun pada pengadilan tindak lanjut tanah itu dinyatakan tanah negara. Puluhan tahun rakyat Tanah Merah hidup di sana tanpa KTP, tanpa IMB dan konsekuensinya tanpa kesejahteraan. Jika mereka lahir anaknya atau meninggal bapaknya, maka mereka tidak tercatat di sana. Air dan listrik tidak disediakan negara. Sementara di sekitar mereka berdiri kawasan megah, rumah-rumah mewah, lapangan hijau mewah, mal-mal mewah, dan kehidupan glamor lainnya atas izin negara. Sangat kontras kemudian bahwa mereka tidak dapat kesempatan dari negara untuk hidup layak karena mereka ilegal, miskin, dan ilegal. Padahal setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini apa enggak diresapi yang namanya perintah atau pesan konstitusi itu ya, yang lebih tinggi daripada sekedar IMB atau apapun namanya. Jokowi dan Anies Baswedan adalah dua sosok yang berempati, berusaha mencari jalan keluar atau istilah Anies sebagai jalan tengah. Ahok tidak peduli tentunya. Pada era Jokowi, warga Tanah Merah diberikan KTP dan struktur pemerintahan. Jokowi sebelumnya mendatangi tempat itu sebagai destinasi kedua kunjungan kampanye Pilgub. Tanah Merah yang selama itu dikenal sebagai RT RW 0000 akhirnya mulai dianggap legal.
punya RT RW. Mereka sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya, mendapatkan aksesnya kesehatan dan lainnya. Di era Anies, kawasan ini diberikan IMB kawasan agar mereka bisa mengakses listrik dan air bersih secara legal. Namun baik Jokowi maupun Anies tidak mengeluarkan sertifikat tanah. Kenapa? Sebab itu adalah wilayah pemerintahan pusat. Pada saat era kepemimpinan Anies di Jakarta akan berakhir, Ketua Fraksi PDIP Jakarta mendesak Anies untuk memberikan sertifikat pada rakyat di sana. Hal ini sebagaimana dilaporkan Tirto ID dalam Anies didesak tuntaskan janji legalisasi tanah warga Tanah Merah. Sekarang sama-sama menghakimi, luar biasa ya. Memberi tanah untuk rakyat adalah pekerjaan mulia, namun sebagai gubernur sekali lagi Anies tentu tidak punya kewenangan. Sebaliknya, Ahok terkenal dengan penggusuran rakyat Jakarta, bahkan tidak segan-segan menggunakan aparat militer untuk itu. Lalu jikalau Ahok mengatakan bahwa dia memiliki data Tanah Merah ketika era debat Pilgub 2017, sedangkan Anies tidak tahu, kenapa Ahok tidak menggunakan kekuatannya menggusur rakyat Tanah Merah seperti yang dilakukannya di 113 lokasi secara kejam. cnnindonesia.com nasional, Ahok disebut cetak sejarah penggusuran paling brutal. Tentu saja sulit karena Tanah Merah terikat dengan kontrak politik Jokowi Ahok pada rakyat di sana tahun 2012. Kasus Tanah Merah sesungguhnya cerminkan bagi bangsa Indonesia untuk refleksi diri. Kapan kita membicarakan tanah untuk rakyat? Apakah semua tanah diberikan pada pengembang properti di perkotaan maupun kepada konglomerat perkebunan di pedesaan? Ini menarik ya. Saat ini hanya segelintir pengembang menguasai lahan perkotaan Jabodetabek. Pertanyaannya, kapan negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk agenda tanah untuk rakyat? Begitu juga kapan negara ini bisa mengalahkan mafia tanah yang semakin merajalela? Bahkan umpamanya kita mengetahui tanah Pertamina dinyatakan direbut mafia tanah dengan nilai kerugian ratusan miliar baru-baru ini. Kebakaran depo di Tanah Merah. Jumat malam lalu depo pelumpang milik Pertamina terbakar. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman termasuk petinggi negara yang pertama mengunjungi depo pelumpang yang terbakar. Mungkin karena sehari sebelum kebakaran, Jenderal Dudung juga mengunjungi tempat tersebut dalam rangka peresmian Integrated Terminal pengadaan BBM. Bisa jadi Jenderal Dudung penuh rasa ingin tahu kenapa tempat itu terbakar setelah dia ke sana. Pada tahun 2009 depo Pertamina itu juga kebakaran. Pada saat itu perbincangan meluas ke arah sabotase dan terorisme. Kepala Badan Intelijen Nasional bin Samsir Siregar kala itu mengatakan bahwa kebakaran depo pelumpang bukan sekedar soal teknis. Pernyataan Samsir ini dipersepsikan adanya masalah keamanan atau sabotase. Cepi Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU dalam depo pelumpang, apa yang sebenarnya terjadi? Ikut menganalisa seputar dugaan kebakaran tersebut teknis atau sabotase. Meski pemerintah kepolisian pada akhirnya mengatakan bahwa penyebabnya urusan teknis, yaitu adanya gesekan elektrostatik, pertanyaan tetap muncul di masyarakat. Kenapa pertanyaan tetap muncul? Gesekan elektrostatik tentu menimbulkan percikan namun tidak membakar apapun jika tidak ada bensin yang keluar dari tangki atau pipa bocor. Depo, pipa dan valve katup itu ada di zona 0 alias a very high security. Hanya orang petugas khusus Pertamina yang boleh ada di sana. SOP, standar operasi dan prosedur di Pertamina tentu sangat tinggi untuk menanggulangi adanya lonjakan kapasitas tekanan saat pengisian BBM atau adanya sumbatan di valve atau jika katup pecah adanya tumpahan BBM. Berpikir sebab teknis hanya mungkin jika potensi percikan api sekaligus berpadu dengan potensi BBM bocor. Ini isu yang harus dievaluasi secara dalam oleh Pertamina pada konteks HSE, Health, Safety, dan Environment. Jika penyebabnya adalah sabotase, apalagi menjelang pemilu, maka Indonesia berada pada kerawanan besar. Begitu juga seandainya sabotase dimaksudkan untuk alasan penggusuran rakyat dari tanah premium, Tanah Merah. Sering sekali penggusuran tanah rakyat dikaitkan dengan kebakaran. Ini juga ancaman bagi hak-hak rakyat memiliki negerinya sendiri. Melihat dari keterlibatan elit nasional dari direksi Pertamina, gubernur, menteri-menteri, dan presiden dalam kasus kebakaran depo pelumpang saat ini, kita berkesimpulan bahwa ini adalah kasus nasional besar, super besar. Perdebatan dan saling serang juga sangat besar mencari kambing hitam, terutama diarahkan ke Anies untuk menghancurkan reputasi Anies di Jakarta. Tanah Merah benar-benar merah, merahnya merah. Penutup, bagaimana kita berpikir menyelesaikannya? Pertama, kita harus menempatkan hak-hak tanah rakyat, dalam hal ini warga Tanah Merah, sebagai arus utama penyelesaian. Mereka telah berjuang 40-an tahun memiliki tanah itu.
Jokowi sudah memberikan KTP dan Anies Baswedan sudah memberikan IMB. Ini adalah simbolisasi tanah untuk rakyat. Seharusnya pula mereka dibantu untuk meningkatkan kelayakan rumah dan kawasannya. Kedua, Pertamina dan TNI merujuk MOU 2009, MOU ya, bekerja keras menginvestigasi penyebab kebakaran. Apakah ada sabotase? Jika sabotase, maka pemerintah harus menindak tegas. Jika masalah teknis, maka pemegang saham Pertamina, Menteri BUMN harus memecat direksi dan komisaris karena ini menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Ketiga, mencari jalan keluar alternatif ketiga terhadap usulan Jokowi. Pertamina pindah versus warga Tanah Merah pindah. Penyelesaian ketiga, melanjutkan rencana awal membentengi atau membuat danau atau pemukiman dengan depo pelumpang, terutama jika melihat kawasan utara dan selatan depo tidak menghadapi ancaman kebakaran dari beberapa kasus yang ada. Jokowi perlu memberikan tugas khusus kepada Menteri BUMN untuk mengoptimasi pilihan. Keempat, bangsa ini harus belajar mencari jalan keluar, bukan mencari kambing hitam di antara penderitaan rakyat. Kemarin, Dirut Pertamina akhirnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Itu sudah benar. Ahok sebagai komut ditunggu juga permintaan maafnya. Jangan membelokkan ke Anies Baswedan. Erick Thohir juga harus memilih fokus pembenahan BUMN atau urusan bola dan panitia-panitia ormas non-negara. Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle. Jadi kena sentil semua ya. Jadi kapan Ahok minta maaf dan Erick Thohir tolong fokus untuk membenahi BUMN instead of ngurus sepak bola dan panitia-panitia ormas segala ya. Ya Sobat Era sekalian, itu ya yang disampaikan Syahganda Nainggolan. Jadi sebenarnya kita ini perspektif yang harus kita utamakan. Perspektif kita mau menegakkan konstitusi apa enggak? Mau menegakkan Pancasila atau tidak? Kalau misalnya kita bicara soal legalisasi dan lain sebagainya, maka rakyat-rakyat kecil itu nggak akan bisa kemana-mana. Padahal negara berkewajiban untuk menjamin bahwa yang namanya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Jadi bayangkan mereka sudah 40 tahun di situ. Dan sesungguhnya negara berhak atas pekerjaan, mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara investasi pengembangan baru yang dikuasai entah bagaimana cara perolehan tanah dan lain sebagainya, itu yang lebih di-entertain negara. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian ya, justru kewajiban pemerintah adalah melindungi orang-orang lemah. Jadi kalau kita pakai perspektif bahwa manusia itu di atas segalanya, maka insya Allah pemerintahnya tidak zalim. Tapi kalau yang berpikirnya adalah soal legalisasi dan lain sebagainya, maka pemerintah akan dengan mudah mengatakan silakan kalian pergi karena ini bukan tanah kalian. Jadi nggak bisa begitu terhadap anak-anak bangsa, kecuali kalau pemerintahan yang zalim, yang hanya hitung-hitungan apa-apa di atas kertas. Ya mana mungkin rakyat punya akses untuk legalisasi itu? Tentu orang-orang atau kaum-kaum berduit. Nah, di dalam sebuah negara cepat sekali kita marah dan jengkel dengan orang-orang miskin ini, orang-orang yang tidak memiliki akses kekuasaan ini, dan mudah sekali keinginan kita untuk menggusur mereka, membuang mereka karena dianggap mengganggu pemandangan, ya, mengganggu macam-macam dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita punya stream, ya, punya paradigma yang memanusiakan manusia, ya, yang memanusiakan manusia. Itu Ahok dan Erick Thohir. Jadi Sobat Era sekalian, itu aneh, ya, aneh bin ajaib. Kenapa aneh bin ajaib? Kok misalnya begini, itu sama dulu, ya, ada bencana, ada tsunami, ya, yang disalahkan orang hidup di pinggir pantai. Kalau tidak mau kena tsunami, jangan hidup di pinggir pantai. Allahu Akbar. Mereka hidup, disitulah kampung halaman mereka, ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa memilih harus di mana tinggal. Sebagai contoh misalnya, rakyat Jakarta ini nggak bisa memilih lagi. Kalau kita mau memilih, kita mau memilih di daerah yang betul-betul membuat kita fresh air, udaranya segar. Misalnya entah di mana, ya, saya lihat di tempat-tempat yang segar, ya, yang betul-betul membuat kita enjoy misalnya. Enggak seperti Jakarta yang sumpek polusinya macam-macam dan lain sebagainya. Baunya di mana-mana, bau sungai-sungai kotor. Tapi persoalannya adalah kita tidak punya pilihan. Karena disinilah kita bekerja, disinilah kita mencari rezeki, ya, sehingga kita tidak bisa main pergi begitu saja. Misalnya kita pengen keluar kota. Itu soalnya Sobat RH sekalian, ya. Oke.
Itu satu sisi ya, satu segi ya. Oke. Ahok ingin merelokasi tapi Anies malah memberi IMB. Loh, kok terbalik dong. Kan Ahok kan lebih dulu daripada Anies. Ya kalau dia mau merelokasi ya harusnya itu sudah dilaksanakan. Kok aneh ya? Kecuali Ahok di belakang Anies. Ini kan Ahok di depan ya. Ahok di depan. Kalau saya gampang banget saudara sekalian ya. Begini, kalau saya lihat ini kan sebabnya adalah kebakaran, ya kan? Ada kebakaran di Pelumpang. Itu yang harus diinvestigasi dulu. Nah, akibatnya kemudian adanya korban, ya itu akibat dari kebakaran tersebut. Ya, jangan karena memberikan KTP. Kalau misalnya Pertamina dari awal sudah sadar bahwa ini membahayakan, kenapa tidak diupayakan untuk merelokasi mereka atau melakukan upaya-upaya yang maksimal? Kan kesadaran itu harus di Pertamina, bukan kesadaran itu harus di penduduk. Penduduk nggak punya alternatif, itu caranya. Jadi penduduk nggak punya alternatif. Dia hidup di sana karena dia tidak punya alternatif. Kalau dia punya alternatif, tentu dia tidak mau hidup di daerah yang berbahaya. Karena dia tidak punya alternatif, dia hidup di sana. Tapi kalau pemerintah misalnya dari awal memberikan relokasi yang baik misalnya, ya, lalu dibantu Pertamina yang uangnya banyak, kan sebenarnya bisa. Tapi dari awal dari masalah ini tidak diselesaikan, itu soalnya ya. Jadi kalau kita bicara siapa yang harus berinisiatif menyelesaikan, ya Pertamina, karena dia punya unit yang bisa membahayakan masyarakat. Sama seperti misalnya PLN ya, ada menara listrik kan jarak di bawahnya tidak boleh, tiba-tiba ada penduduk di sana, ya PLN lah yang harus menyelesaikannya. Ya, jadi jangan penduduknya disalahkan karena penduduk itu tidak punya alternatif seperti misalnya warga kampung Melayu tiap tahun banjir, nggak ada alternatif. Ya udah tinggal di sana saja, mau diapain lagi? Ada beberapa tempat di Jawa Tengah yang selalu banjir, nggak ada alternatif. Mau diapakan lagi? Mau pindah dia kemana? Dia tidak memiliki kemampuan ekonominya. Itu yang kita harus pahami saudara sekalian ya. Mereka adalah manusia ya yang punya kampung halaman dan tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk pindah. Beda sama orang-orang yang memang luar biasa. Susahnya apa? Yang ngomong itu orang-orang yang mampu semua hidupnya. Yang terlibat itu ya. Sehingga barangkali rasa empatinya itu kurang. Begitu sahabat sekalian. Oke, sobat semuanya, itu saja ya. Kita akan lanjutkan dengan isu-isu lainnya yang menarik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, ini ada hal yang menarik ya, yang panas beberapa hari ini soal pelumpang. Tapi ini pelumpang yang jadi penumpang. Jadi ada pelumpang, ada penumpang ya. Jadi ada penumpang gelap, free riders dalam kasus ini. Tapi penumpang yang ingin menyalahkan orang lain. Coba kita bacakan komentar sobat komentar belum ya, komentar. Yaitu beritanya menarik ya. Janji politik diungkit-ungkit. Anies dijadikan kambing hitam untuk selamatkan Ahok dalam tragedi kebakaran Pelumpang. This is a good news ya. Good news dalam pengertian untuk dianalisis tentunya. Pegiat media sosial Eko Widodo membela Anies Baswedan yang diminta ikut tanggung jawab atas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Diketahui Anies sempat memberikan izin kepada warga untuk mendirikan bangunan yang sebenarnya dilarang. Hal itu terjadi ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Eko Widodo menegaskan bahwa Jokowi yang memberi KTP warga Tanah Merah tinggal. Menurut dia, buzzer sedang mencari kambing hitam untuk selamatkan Ahok. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 6 Maret. Hari ini ya. Jokowi beri KTP warga Tanah Merah lalu bentuk RT RW, dilanjutkan pemberian IMB oleh Anies, ada kesinambungan. Buzzer cuma lagi
kambing hitam buat selamatkan Ahok yang gak becus kerja, ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Diketahui perkampungan Tanah Merah Pelumpang sangat berdekatan dengan depo Pertamina Pelumpang, sehingga kebakaran yang terjadi Jumat malam itu merambat ke pemukiman warga. Di Twitter beredar cuitan warga net yang mengaitkan izin tinggal di kawasan berbahaya itu dengan dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Anies. Ia pun menyertakan potongan berita tahun 2016. Ia menguak bahwa Ahok sempat mengingatkan Anies Baswedan agar tak sembarangan membikin janji politik. Janji politik yang dimaksud adalah jika terpilih Anies Baswedan tak akan menggusur warga Pelumpang. Padahal tanah tersebut merupakan buffer zone milik PT Pertamina yang harusnya tak boleh ditinggali sama sekali. Alasannya adalah karena terlalu dekat dengan depo Pertamina. Oke, sobat era sekalian, ini ada juga berita dari Said Didu ya. Pantesan Anies Baswedan diolok-olok soal kebakaran Pelumpang. Said Didu bocorkan ada upaya tutupi kesalahan dari pihak ini. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu menyoroti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap disalahkan terkait kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung adanya politisasi. Said Didu juga mengatakan bahwa tak heran jika Anies Baswedan disalahkan oleh pihak yang disebutnya Simera and the Gang. Ya. Hentikan politisasi BUMN. Bagi yang paham kedekatan mereka tidak akan heran kalau Simera dan geng menyalahkan mantan Gubernur Anies Baswedan terhadap kebakaran Pelumpang, tutur Said Didu dikutip Newsworthy. Lanjut, Said Didu juga mengatakan bahwa adanya pengalian isu dari kesalahan terkait pihak yang disinggung Said Didu itu. Ini adalah pengalian isu untuk menutupi kesalahan gengnya di pimpinan Pertamina, imbus Said Didu. Sementara itu diketahui perkampungan Tanah Merah Pelumpang sangat berdekatan dengan depo Pertamina Pelumpang. Hal ini menyebabkan kebakaran yang terjadi Jumat malam itu merambat ke pemukiman warga. Di media sosial khususnya di Twitter beredar cuitan warganet yang mengaitkan izin tinggal di kawasan berbahaya itu dengan dua mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Ya, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, dilarang melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Begini, kalau kita bicara mengenai hukum kausalitas sebab akibat, paling gampang adalah kenapa warga itu meninggal bukan karena dia ditinggal di sana. Itu sama saja yang seperti saya katakan dengan menyalahkan orang yang hidup di pinggir pantai. Lah kerjaannya begitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa warga tinggal di sana? Karena tidak ada tempat lain. Pemerintah tidak melakukan relokasi, pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi. Ya, kalau seandainya memang mereka ingin direlokasi, ya lakukan relokasi. Dan itu kepada siapa aja. Ya, kalau misalnya dianggap berbahaya, kepada Ahok iya, kepada Anies iya, kepada Presiden Jokowi iya, kepada Budi Heru iya, dia udah 4 bulan menjabat. Dan yang paling utama kepada Pertamina harus menjadi trigger mechanism. Karena Pertamina lah yang bisa menjadi penyebab utamanya. Dan memang iya, penyebab utamanya karena kebakaran. Ya, karena kebakaran. Kalau bencana alam saja kita tidak tahu, ya bukan penyebabnya manusia. Tetapi kalau kebakaran begitu, penyebabnya manusia. Makanya saya katakan bisa karena tidak profesional, ya, soal ada technical yang terkait dengan profesionalisme, mungkin juga soal safety, soal apa, atau ada sabotase. Nah, kalau ada sabotase berarti keamanannya tidak cukup kuat, lapisan membuat sistem keamanannya. Jadi sahabat era sekalian, kita harus melihat ini sebagai hal yang adil gitu. Jadi aneh kalau tiba-tiba orang menyalahkan Anies. Jadi kalau mau disalahkan adalah salahkan Pertamina, dan Pertamina itu ada direksi dan ada komisarisnya, karena dia yang terjadi kebakarannya di sana. Dan itu bukan pertama kali terjadi kebakaran. Tahun 2009 Pelumpang juga kebakaran. Artinya
tidak belajar dari dari pengalaman. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya mempermasalahkan penduduk yang tinggal di sana, ya semua salah. Baik itu Heru Budi Hartono yang sekarang menjabat incumbent, kemudian Anies Baswedan, Ahok, dan Jokowi. Atau sebelumnya kapan depo itu berdiri. Artinya salah semua. Kok tiba-tiba yang disalahkan satu orang pemberi IMB, kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah, Sobat Era sekalian, seandainya tidak diberikan IMB, ya kan, lalu warga tetap tinggal di sana, kan sama aja. Atau tidak diberikan KTP, warga tetap tinggal di sana, kan sama aja dampaknya. Jadi justru pemerintah yang harus melakukan relokasinya. Jadi jangan sampai kemudian lempar batu sembunyi tangan, ya. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara kesalahan, ya kadar kesalahan Ahok 2. Pernah menjadi gubernur DKI dan sekarang menjadi komisaris utama Pertamina. Itu soalnya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu periode kepengurusan saja. Heru Budi salah. Lalu kalau kita mau ke atasnya lagi, ya Menteri BUMN salah. Karena kenapa tidak pasang alarm Nike, ya, di Pertamina salah. Kenapa tidak pasang prioritas untuk menyelamatkan warga yang kira-kira akan terdampak kalau seandainya terjadi kebakaran di daerah buffer zone itu. Itu soalnya, ya. Jadi aneh sekali tiba-tiba para buzzer RP menyalahkan Anies Baswedan. Lucu banget. Very very lucu, ya. Ya, lucu banget tiba-tiba kok yang disalahkan Anies Baswedan. Jangan-jangan mereka tidak mau menonjolkan bahwa pemberi KTP itu adalah Jokowi misalnya. Padahal legalisasi mereka bisa tinggal di sana kan karena KTP. Kalau nggak ada KTP mereka kan nggak tinggal di sana. Kalau kita, tapi itu kan tidak bijaksana kalau saling menyalahkan. Kan KTP itu mengatakan alamat mereka di mana. Ya di situ alamat mereka. Soal bangunannya, apakah nanti bangunannya gubuk atau ada IMB, itu kan soal yang berikutnya. Kan yang menentukan bahwa mereka ada di sana dengan legalisasi ketika mereka punya KTP. Lah ini KTP saya, ya kan? Artinya sah mereka tinggal di sana karena mereka ber-KTP di sana. Ya, nah lalu kenapa mereka diberi KTP? Ya biar bisa memilih. Itu soalnya, ya. Jangan sampai kemudian mereka hanya menjadi korban untuk dipilih untuk pemilihan kepala daerah, tapi tiba-tiba kalau ada masalah maka malah mereka disalahkan atau saling menyalahkan pimpinannya. Itu soalnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.